memberitahukan keberadaan Yesus. Itu kan ada kata Yesus, dari ke-12 muridnya salah satunya akan ada yang berkhianat. Itu kan Yesus bilang. Artinya Makanya di sini ada pembahasan khusus terhadap Yudas. Sebelum kita membahas yang lain, fokus dulu yang ini. Makanya saya menjawab apa? Apa kata Tuhan Yesus? Iblislah bapa segala dusta. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya. Tuhan Yesus sudah Muslim. Andini. Kristen. Oh, ada yang mau disampaikan Andini? Lagi dengar itu tadi Yudas. Oke, saya lanjut ya. Karena Iya. Tuhan Yesus sudah berpesan, ya mengatakan bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Nah, artinya yang Dusta itu apa? dilakukan Dosa. Oke, baik. Artinya yang dilakukan oleh Yudas adalah mengikuti keinginan iblis, di mana iblis adalah bapa dari segala dusta. Betul? Iya, betul. Nah, penyaliban terhadap Yesus tidak lepas dari peran iblis yang merasuki Yudas kalau gitu. Nambah lagi satu oknum. Tadi hanya Yudas, kedua iblis. Oke, iblis bapak dari segala dusta. Penyaliban Yesus tidak lepas dari pemeran bapak segala dusta. Oke, kita kasih contoh ya, Pak saya Alif, buka pikiran boleh nggak Bapak. ikut menanggapi Pak Alif? Bilangnya sama Bang Kenaik, jangan saya. Apakah Anda mengatakan bahwa Rasul Paulus yang tidak terkena sihir itu dia berasal dari Tuhan kan? Karena orang yang dipimpin oleh Tuhan tentu tidak bisa. Mbak Andini boleh menanggapi ya, soalnya si Kenaik ini muter-muter dari tadi. Kalau Mbak Loh, Andini bukan, mau saya menambahkan ingin silakan. membuka logika Anda. Anda Enggak, mengatakan aman, bahwa aman, aman. iblis. Tadi Bukan, Anda poin pertanyaannya awalnya gimana tuh Pak? Oke, baik. Mungkin Bang Kenaik seruput dulu lah kopinya, itu keburu dingin anyap nanti. Enggak, berdasarkan beberapa narasi dan ayat di kitab Anda, kan ada bagaimana Yesus ditangkap dan disalib tidak lepas dari peran Yudas. Yudas memberitahukan keberadaan Yesus, bahwa Yesus akhirnya ditangkap. Penyaliban terhadap Yesus tidak lepas dari peran Yudas. Di sini Anda setuju? Maksudnya tidak lepas dari peran Yudas gimana? Memang akan ada penyesatan Pak. Pengkhianatan itu akan ada dan Yesus sudah tahu Pak. Nah itu, berarti penyaliban itu adalah tindakan penyesatan kalau gitu. Iya, Oh iya. benar. Maka karena salah Yesus- paham orang karena- ketika mengatakan penyaliban adalah pengampunan dosa. Ini, Pak. Ternyata Anda sendiri Penyaliban mengatakan itu- penyaliban itu tindakan penyesatan. Ini boleh tanggapin nggak Pak Alif? Boleh. Jadi memang orang yang disalib itu adalah orang yang bersalah, iya kan? Tetapi Yesus itu tidak bersalah, Nah, gitu. betul. Yesus tidak bersalah. Iya, Maka selayaknya Yesus tidak disalib, betul? harus disalib. Kayak mana lah? Iya. Katanya ada- tadi penyaliban itu iya, untuk ada orang ayatnya. berdosa. Ada ayatnya, Pak. Maksudnya ada ayatnya. Kristen itu Pak, ketika Tuhan Yesus bangkit Pak, bukan kematiannya. Ada ayatnya Pak Naik. Pak Naik mungkin lupa. Ya, silakan aja jabarkan Mbak Indini. Makasih ya Pak Dini, boleh baca ya. Silakan Iya Bu, bidadari. silakan Bu dibaca Bu. Boleh bunuh Iya. orang yang tidak bersalah Bu. Iya. Aku baca ya Pak. Di Yohanes 18 ayat 1. Sebentar ya, mulai dari ayat. Saya baca mulai dari ayat 1 aja ya Pak. Izin ya Pak, boleh ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas, yang mengkhianati Yesus, tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ, dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Jadi para pasukan datang tuh Pak ke taman itu. Terus di ayat 4, maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, nah
Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret," katanya kepada mereka. "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Boleh Semua bertanya di sini? pasukan itu mundur dan jatuh ke tanah, Pak. Jadi Oke. itu kuasa Yesus. Iya, Jadi iya. kemudian, iya, waktu itu Yesus bertanya, "Siapa yang kamu cari?" Katanya lagi, "Yesus dari Nazaret. Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Terus Gantian ya, Cahayu si biar Simon itu, Pak, ditanggapi dulu menghunus sama pedang, Ustadz Alif Pak. ya. Iya, Ya, Simon biar ini ditanggapi dulu. itu sudah poin yang berbeda. Di situ kan poinnya terus si Simon, adalah, Pak, muridnya Yesus itu kan, iya, dia iya. menghunus pedang ke telinga Tahu hamba, lalu telinga dibenerin hamba lagi imam besar. telinganya. Iya. Udah. Terus Yang terus Anda bahas itu, Yesus bilang, "Sarungkan pedangmu." Artinya, Pak, gini, Pak, Kali caranya. ngomong, Ini mau urusan gue kayak beginian. begitu Yesus ngomong, orang semua poinnya prajurit tentang itu berubah. Yudas memberitahu keberadaan Yesus kok. Iya, Itu loh. iya. Sebelum nanti Begitu. ke Bang Adi dan yang lain, gini loh Kak ya, Jadi saya Yesus bacakan disalib dalil-dalilnya. itu, Pak Alif, karena memang Yesus harus disalib. Ngomong Memang sendiri, itu udah Bu. misinya, Bu, Pak. Ibu jangan ngomong sendiri, gantian. Gantian, Bu, jangan ngomong sendiri, gantian. Iya, kan mak saya masih baru selesai baca ayat, Pak. Panjang kali, Bah. Nah, nanti sebelum ke yang lain ya. Kan dibahas tadi, misal Yohanes 13 nomor 2, bahwa di situ iblis telah membisikkan rencana jahat ke dalam hati Yudas Iskariot. Lukas 22 nomor 3, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Di dalam Markus 14 nomor 10, lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Di dalam Lukas 22 nomor 4, lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Tuhan, dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Di sini ketika iblis merasuki Yudas, maka di situ Yudas berunding dengan imam kepala dan memberitahukan keberadaan Yesus. Kan begitu poinnya, Mbak? Iya, Pak. Petrus juga, Pak, mau membela Yesus, Pak. Tapi apa kata Yesus? "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Itu Jadi lain memang lagi Yesus poinnya harus itu. disalib karena ia menyerahkan dirinya. Bukan, Mbak. Itu nggak boleh ada perlawanan nanti. Kalau ada perlawanan, habis semua Yesus dengan Gini, Pak. murid-muridnya. Gini, Pak. Artinya apa? Yesus Monggo, memang Bang. harus disalib. Petrus aja mau membela Oke, Yesus. ya udah. larang. Yesus harus disalib mengikuti keinginan siapa tadi? Karena itu misinya penyelamatan umat manusia. Sebentar. Yesus harus dibunuh, mati di kayu salib itu mengikuti keinginan siapa? Karena untuk penebusan dosa manusia, Mengikuti Pak. keinginan Penebusan siapa? manusia, Pak. Yesus kan Tuhan, Pak. Coba kata Yesus. Yesus bilang begini, iblislah Yesus yang Tuhan. Kan sebentar, Bapak sebentar, tanya, sebentar, menurut sebentar. keinginan siapa? Dijawab, Yesus Sebentar. Tuhan. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia pembunuh manusia sejak semula. Padanya tidak ada kebenaran. Ya. Berusaha membunuh Yesus, di situ kata Yesus mengikuti keinginan siapa? Berusaha membunuh Yesus keinginan iblis. Nah, Yesus dibunuh mati di kayu salib. Berarti Ya. mengikuti keinginan. Kalau Yesus dibunuh itu memang udah misinya dia, Pak. Tapi celakalah orang Katanya yang... tadi mengikuti keinginan iblis. Bapak Gimana pernah sih? baca nggak ayat celakalah orang yang mengadakan itu, Pak? Yang pindah-pindah dulu, Bu, situ aja dulu. Iya. Kan Tadi dikatakan tadi celaka orang mengadakan. panjang ini kalau bukan gue nih. Gini, Pak. Izin dulu. Iya, Bang Adi, Gini, silakan. Pak. Bro, Yesus ini aku mau nanya, di situ kan perikopnya Yohanes 18:1 sampai 11 ya. Yesus ditangkap. Gitu ya. Pertanyaannya, yang ditangkap ini manusia atau Tuhan yang ditangkap? Tuhan. Tuhan ditangkap. Oke, baik. Siapa yang nangkap? Siapa yang nangkap Tuhan? Itu kan Yesus menyerahkan dirinya. Kan tadi kan udah dibaca. Ntar dulu diulang kembali, mundur lagi. Perikopnya Yesus Kan Bapak ditangkap. udah baca tadi waktu Yesus Bu, jangan panjang-panjang kalau sama saya. Waktu saya cuma 2 menit. ya Bu, udah, dengerin dulu, Bu. Kasih Ya. waktu saya 10 detik, Pak. Boleh? Ya, 10 detik. ya, Ibu tadi udah menjawab. Yang ditangkap 10 detik, adalah
Dengerin dulu Bu, Ibu tadi mengatakan yang ditangkap adalah Tuhan. Oke, Ya. pertanyaan selanjutnya, Iya. siapa yang menangkap Tuhan? Silakan. Nah, kan tadi udah dijawab, Pak. Yesus. Siapa? Enggak, Pak. Kasih waktu boleh nggak, Pak? Enggak, tinggal sebut siapa yang menangkap Enggak, kamu Tuhan. kasih waktu boleh nggak? 10 detik aja. 10 Iya, silakan. Silakan. Oke. Tadi kan begitu Yesus ngomong, semua prajurit pasukan itu rebah ke tanah. Bolehkah manusia melakukan? Saya nggak nanya itu. Hanya Tuhan. Ya, yang menangkap Tuhan siapa? Yang menangkap Tuhan siapa? Yesus yang menyerahkan dirinya. Kan dia marahin Petrus menghalangi. Kan Yesus yang menyerahkan dirinya. Berikutnya, Bu, Yesus ditangkap. Iya, Tadi Anda pertanyaannya, Pak, semua prajurit itu rebah, Bu, diam Pak. dulu Bu, panjang-panjang. Yang menangkap Tuhan Ibu siapa? Yesus yang menyerahkan dirinya. Pak. Oke, Tuhan menyerahkan diri kepada siapa? Kenapa? Karena tadi waktu Yesus ngomong itu Ish. semua pasukan rebah. Tadi kan udah dikasih tahu. Aku udah mengikuti Artinya, Ibu loh. Ya begitu Bu, Yesus ngomong, seluruh Oke. pasukan rebah, Pak. Tuhan, Andini, Tuhanmu ini menyerahkan diri kepada siapa? Dia menyerahkan diri kepada rencananya, Pak. Untuk Rencana karena rencana memang siapa? tujuan Yesus datang adalah untuk menebus manusia, Oke, Pak. Dari dosa, baik, baik. hukum maut, Pak. Apa peran tentara Romawi menangkap Tuhanmu? Perannya apa? Perannya apa? Apa Kan peran mereka pasukan-pasukan yang disuruh menangkap Yesus, Pak. Siapa Tapi yang Yesus nyuruh? menyerahkan Siapa diri. yang nyuruh? Siapa yang nyuruh tentara Romawi menangkap Tuhan? Para pemuka-pemuka agama, ahli-ahli Taurat, Farisi, Oke. gitu, Pak. Mereka ini dirasuki iblis atau perintah Tuhan? Iblis dong. Iblis. Jadi Iya. atas kemauan iblis, Tuhanmu ditangkap, betul? Iblis mau seperti itu, Pak. Oke. Untuk itu, Sekali tapi lagi bukan dulu berarti, kesimpulan. gini, Pak. Bapak salah menangkap. Gini, Pak. Yesus itu sudah tabu apa yang akan Iya. terjadi. Yesus sudah Atas tahu apa yang akan terjadi. Kan atas gini udah kemauan bacain ayatnya. dengerin dulu pertanyaannya Bu, atas kemauan siapakah Tuhanmu ditangkap? Atas kemauan siapa? Yesus dong. Oke, jadi dia sendiri mau ditangkap. Emang iya kan tujuannya Oke, dia itu baik. mati di kayu salib, Pak. Oke, baik. Iya. Atas keinginan siapakah sehingga tentara Romawi menangkap Yesus? Ya karena mereka disuruh kan, keinginan sama mahkamah agama. Ih, tadi Dini udah Oke, bilang nih, mahkamah agama ini keinginan siapa sehingga menyuruh menangkap Yesus? keinginan mereka sendiri yang mau Keinginan dipilih. mereka sendiri. Iya, kan mereka Ke disesatkan pertanyaan karena selanjutnya. mereka kan punya Iya, udah kepentingan. cukup. Kalau udah dijawab Pengikutnya jangan makin ditambahin. berkurang. Kemana bapaknya Yesus? Yesus adalah Tuhan itu. Ntar dulu, dengarkan dulu. Kemana bapaknya Yesus sehingga membiarkan Yesus ditangkap? Kemana bapaknya? Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Oh, jadi Tuhan ditangkap. Iya, Oke. Yang mati di tiang salib Tuhan juga. iya dong, kan ada di ayat. Oke, baik. Tuhan mati. Waktu Tuhan mati siapa yang jaga alam semesta? Waktu Tuhan mati. Tuhan kan nggak terbatas, Pak. Dia yang Kan ada mati. di dimensi terbatas di salib, tetapi dia juga ada di dimensi yang tidak terbatas. Karena Baik, ayat baik. Tuhan hadir. Cukup. Cukup. Satu fokus pada kematian tapi tidak Bentar dulu, kebangkitan. naik. Bentar dulu. Tuhan itu maha hadir, Pak. Waktu Dengerin Yesus dulu. ke bumi, bukan Waktu berarti tuh surga berapa hari Tuhan mau mati? 3 hari, Pak. 3 hari. Waktu Tuhan mau mati 3 hari, apakah Tuhan bisa aktivitas? Dia turun ke dunia orang mati, Pak. Kan ada. Berarti Tuhan mati aktivitas masih bisa ya? Loh, kan Allah itu hidup, Pak. Dia Berarti nggak bangkit mati dong kalau begitu. Kok mati aktivitas? tubuhnya kan mati, Pak. Oh, berarti bukan Tuhan yang mati. Loh, tubuh Tuhan dong. Oh, tubuh Tuhan. Iya. Jadi tubuh Tuhan mati gitu ya? Iya, kan tertulis di Alkitab, baik. Pak. Apa yang dia kerjakan tubuh Tuhan waktu dia mati? Dia kan turun ke dunia orang mati, Pak. Oke, baik. Berarti Tuhan mati masih bisa aktivitas selama 3 hari, betul? Iya dong, kan Allah nggak Oke, baik. terbatas. Baik. Waktu Tuhan mati itu Tuhan mau ada posisi di mana? Waktu Tuhan mati posisi di mana? Posisi saya. Iya. Maksudnya Posisi Tuhan waktu Tuhan mati posisinya di bawah tanah apa di atas tanah? diam di mana-mana, Pak. Kan maha hadir. Oke. Tuhan dikubur itu di atas tanah, di atas pohon apa di bawah tanah dikubur? Di goa, Pak.
Di goa. Berarti di dalam goa Tuhanmu 3 hari. Ya, Oke, tubuhnya. baik. Tubuhnya. Waktu Tuhanmu dalam goa 3 hari, apakah ada Tuhan di luar goa? Di surga di mana-mana ada, Pak. Dalam Ada berapa itu? jiwa. Ada berapa itu Tuhan? Tuhan itu cuma satu pribadi yang sama. Satu. Iya. Waktu Tuhanmu yang satu ini ada di dalam goa, apakah Tuhan di luar goa ada? Loh, kan tadi udah gini, tadi nih jelasin pusing, supaya Bapak nggak ulang-ulang pusing. pertanyaan yang sama. Sebentar ya Pak, kasih Ya. waktu. Jadi, Nggak usah. Tuhan Yadini itu adalah Allah yang maha hadir. Jadi Bapak nanti jangan lupa terus. Oke. Kalau maha hadir artinya ketika dia datang dalam dimensi Oke. yang ruang dan Terakhir, waktu terakhir, dalam Bu. tubuhnya, Sebelum pindah, dia udah cukup. juga ada di Waktu dimensi saya udah mau yang habis tidak nih, Bu. terbatas Bu. ruang dan waktu. Bu, yang membunuh Tuhan siapa, Bu? Yang membunuh Tuhan? Yesus menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya. Menyerahkan kepada siapa? Yesus menyerahkan dirinya, Pak, untuk mati. Dia di kayu menyerahkan salib. nyawanya kepada siapa? Menyerahkan kepada siapa? Ya, Dia kamu tadi menyerahkan dulu, dirinya Bang. sendiri, Pak. Menyerahkan dirinya sendiri kepada siapa? "Rubuhkan bait suci ini dalam 3 hari dan dalam 3 hari Menyerahkan aku akan..." dirinya kepada siapa? Pak, dia menyerahkan dirinya kepada yang adalah hukumnya sendiri, Pak. Kan sesuai dengan hukum. Menyerahkan dirinya kepada dirinya sendiri. Gimana sih, coba bahasa Indonesianya? Menyerahkan Gini, nyawanya. Pak. Dia Menyerahkan nyawanya kepada gini, siapa? Gini, Pak, bukan kepada siapa, dia kan Tuhan, Pak. Ya kan menyerahkan, berarti ada yang menerima nyawa. Artinya dia membiarkan tubuhnya mati, Pak, untuk menebus supaya ada darah tercurah. Berarti untuk menebus bunuh diri atau manusia. dibunuh? Bunuh diri atau dibunuh? Nggak bunuh diri dong, Berarti dibunuh. kan dipaku tangannya. Saya ulang ya, siapa yang maku tangannya? Itu para prajurit, kan? Ya, siapa yang menciptakan prajurit itu yang memaku tangannya? Tuhan, Siapa nama Tuhan itu? Yesus, Jadi ciptaan membunuh pencipta. tubuh iya ada. Oke, selesai. Iya, kenapa Ciptaan selesai? membunuh pencipta. Terima kasih, Kan lanjut, selesai. ada ayatnya, Pak. Udah Saya baca cukup, boleh udah. nggak? Nah, Yesus bilang, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Rubuhkan bait suci ini dalam 3 hari aku Iya, akan udah cukup, membangunnya kembali. Bu. Yesus Kita udah bicara tentang jawab. tubuhnya sendiri. Iya, udah Dia bicara cukup. tentang tubuhnya. Dia Udah kan mati cukup. dan bangkit. Iya. Iya, Jadi dia kan mati dan bangkit. ciptaan dibunuh oleh yang ciptaan dibunuh oleh Karena Yesus pencipta. mengizinkan tubuhnya. Ntar dulu, Bu. Bapak ngerti nggak? Iya, Kalau Tuhan ngerti. itu adalah pusat segalanya. Dia Iya ngerti, Bu. mengizinkan tubuhnya. Pencipta dibunuh oleh ciptaannya, betul? Karena Yesus kalau nggak menyerahkan nyawanya, Pak, dia nggak bisa mati, Pak. Kan dia membangkitkan orang mati. pun Yang bisa, bunuh Pak. dia itu tentara Romawi. Yang Iya. menciptakan tentara Romawi adalah Yesus. Iya. Jadi ciptaan membunuh Tuhan, betul? Loh, kenapa salah? Apa masalahnya? Ya nggak ada masalah, yang nyari masalah siapa? Ya Bapak yang ulang-ulang terus, kan makanya aku bilang tadi. Ya nggak ulang-ulang dipertegas. Makanya Yesus bilang, Diputar-putar rubuhkan tubuh bait biasa. suci ini dalam 3 hari aku akan membangunnya. Oke. Karena Yesus berkuasa, dia bisa mati dan bangkit. Bapak Oke. lupa bagian bangkit. Baik. Yang dikubur itu anaknya yang dikubur itu, yang mati itu anaknya Maria atau bukan? Dilahirkan Maria, iya benar. Oke, jadi yang mati anaknya Maria ya. Betul, Pak. Oke, baik. Tuhan juga, Pak. Oh ya, jadi Bukan anaknya cuma Maria anak Tuhan. Maria aja sebutannya, tapi dia Tuhan, Pak. Jadi anaknya Maria Tuhan ya. Iya dong, kan ada Oke. tertulis ayatnya. Laki-laki apa perempuan itu? Laki-laki tertulis di Alkitab. Laki-laki. Iya. Baik. Jadi Tuhanmu laki-laki ya. Iya, Pak. Oke. Dia itu waktu bangkit dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dia bangkit sendiri, kan tadi udah aku bacain ayatnya kan Bapak ulang Di mana lagi. tertulis dia bangkit sendiri, Bu? Rubuhkan bait suci ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Karena dia Kok bait berkuasa mengambil suci dan sih? menyerahkan dan Bangkit dari- mengembalikannya kembali. Bangkit dari kubur itu, Bu, bangkit sendiri apa dibangkitkan? Loh, dia bangkit sendiri, Pak. Kan dia Yakin? berkuasa, dia Tuhan. Kalau ada datanya dibangkitkan bagaimana? Mana coba salah kali. Yakin? Salah Kisah tulis 2 kali itu. Kisah 2:32 bagaimana, Bu? Ibu udah baca Kisah 2:32. Sebentar saya baca dulu ya, Pak. Iya, baca. Tadi Bapak yang waktu dini baca ayat Ya tadi udah udahlah, mengiyakan belum? bacalah Kisah Ya 2:32 Bapak bangkit. sudah mengiyakan belum? Iya udah. Oke, Kisah 2:32 bangkit sendiri apa dibangkitkan? Baca. Kisah 2 32. Kisah 2 ayat 32. 32.
Sebentar ya. Sebentar Pak, ambil Alkitab dulu ya. Ya, ambil. Mbaknya Katolik kan ya? Kristen Pak. Yohanes 10:17, Pak. Itu pas Yohanes 10:17. Iya, iya, ntar dulu. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Habis ini baru lu pindah. Sebentar ya Pak, ambil Alkitab. Iya, iya, Soalnya diambil, aku Bu. ini device-nya satu. Habis ini saya serahin kembali. Terakhir ini, benar. Aku juga pusing ini, mau beli minyak rem dulu, Tan. Memang Pak, setelah ini harus atau butuh umat waktu izin terus, Pak, memang Pak, supaya nggak pusing. Iya, iya. Coba Bu, baca dulu Kisah 2:32. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Bentar ya Pak. Enak sekali ini minyak rem diminum nih. Bandi pakai es nih. Enggak, pakai. Aku minum es itu batuk-batuk ya. Kalau minyak rem original teks, wah bagus tuh. Itu minum Bang kopi Motor. Cino enak, weh. Ya itu. Bu, Bible-nya mana? Kelamaan ambil Bible atau dibacain aja? Buset, tentara Romawi membunuh Tuhan. Kurang ajar ini. Udah diciptakan, terus kemudian setelah dia dewasa, dia bunuh ya penciptanya. Kurang ajar tentara Romawi ini. Bisa para rasul berapa tadi Pak? 32, Kisah 2:32. Yang kencang bacanya, Bu. Bentar Pak. Kenapa jadi mengecil suaranya ya? Saya mau membaca ya. This Jesus has raised up, Dia kenapa lari ke King James Version? whereof all. Sebentar ya Pak, we are witnesses. This Jesus has raised up. This Jesus has raised up. Maksudnya gimana tuh Pak? Pertanyaan Bahasa Indonesianya, Bu. Lu bukan tadi pakai bahasa Indonesia, kenapa lari ke King James Maksudnya Version? Yesus push up gimana? Itu bang, Yesus push up. Kenapa lagi push up? Dia bangkit. Iya, ya, Kisah 2:32 yang bahasa Indonesianya aja. Bangkit bukan push up, Mas Daman. Sit up kali. Oh, kirain push up Ustaz. Tadi dibacain sama GPT-nya push up. Mbak Andi ini Apa, membaca rise, lift up, raise up, rise up. Itu Pak. Kalau teks di aslinya Pak. Kirain push up. Sorry. Arti bahasa Indonesianya apa, Bu? Kamu nggak ngerti bahasa Inggris. Arti bahasa Indonesianya apa? Yesus bangkit Pak. Ah, coba Pak baca Kisah 2:32 bahasa Indonesia, Bu. Iya Yesus. Terus setelah bangkit saya buka ini Pak. This Jesus has raised up kan sama Kak Yesus. Kenapa lari ke King James Version? Tadi Yohanes 18 lu bahasa Indonesia. Yohanes itu lari ke bahasa Inggris. Mungkin bahasa Indonesianya ada kurang kali Pak terjemahannya, namanya terjemahan. Oh, salah. Tadi kan saya sudah jawab Pak. Giliran ketabok data lari ke King James Version. Alkitab Tadi Bang Motor maju. asli Pak. Pak, Alkitab nggak pernah berubah Pak. Ini apa nih? Ini kan memang Bacanya nih. kebetulan Kisah pakai Para Rasul 2. Ini kan King James itu kan. The Jesus had apa nih? The Jesus had God raised up gitu kan. Whereof we all are witnesses gitu kan. Yesus inilah yang diapa ini? Dipusapkan, salah, dibangkitkan ya. mana ada push up, weh? Sehingga ini salah Yesusnya dibangkitkan. Jim. Yesusnya Jim. Ibunya sedikit. Jangan. Coba Inggrisnya mana Mas Moto? Nih, King James kan the Jesus had Kisah ayat 2 dia dibangkitkan Ntar dulu kenaik. Saya. This Jesus had God raised up, bukan push up, weh. Rise up itu artinya dibangkitkan, itu bahasa Indonesianya. Ya, you understand? Nah, Understand, Ustaz? saya Thank you very kasih much, ayat Ustaz. tadi gimana Pak? You Saya kasih understand, ayat under tadi itu gimana? bawah, stand itu berdiri. Bukan Yang bawah baik berdiri. suci ini dalam 3 hari. Jangan ke bait suci dulu. Jangan pindah dulu, akan ini dulu. membangkitkannya. Ini jangan dulu, Bapak ini nggak dulu. mau baca ayat dini. Ini dulu, selesaiin dulu ini. nggak paham mereka tuh. Loh, itu yang itu loh. Kenai kamu kasih ayat itu nggak sih tadi? Dalam 3 hari mereka. Ini nggak paham. artinya apa Yesus- ini? Bu. Yesus Rise mengatakan, up. aku akan membangunnya Rise up kembali. itu, rise up itu artinya apa kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Rise up.
Sama seperti tanda Yunus. Diam dulu, hei. Kenekin dulu, kenek. Mau ngomong sama supir. Diam dulu. Dia supir yang Diam ngomong. dulu. Bu, Raisen Up itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, Bu? Dibangkitkan gitu. Iya, tetapi begini Bapak, udah Ya iya tahu katanya. tadi aku bilang. Ini, Kemakan Bapak, sendiri nih, Bu, ini. Pak, Bapak tadi lupa satu hal. Kan Dini tadi bilang Yesus itu adalah Tuhan dalam dimensi terbatas. Dia juga ada di mana saja. Tadi Ibu bilang Yesus bangkit Makanya sendiri dibilang kok. aku akan membangkitkan, Ibu aku akan tadi membangunnya kembali ngomong dalam 3 Yesus hari. itu bangkit sendiri. Ternyata dibangkitkan, Bu. Yang benar yang mana? Pak, Yesus itu kan yang membangkitkan itu rohnya sendiri, Pak. Dari Rohnya mana? sendiri. Karang-karang, bata dilawan. Kok karang-karang, rohnya sendiri dong. Itu dia sendiri, rohnya itu kan diri sendiri, Pak. Loh, Yakin? iya dong, kan Oke. Yesus kuat. Gini, Pak, dia Kau udah itu cukup, tubuhnya. udah cukup, gue ikutin lagi biar Pak nggak Haji, dipersulit. Udah yang cukup. mati itu tubuhnya. Iya, udah. Loh, kan yang Waktu mati itu mayat, tubuhnya, Bapak setuju, waktu kan? tubuhnya menjadi mayat, apakah roh ada dalam mayat? Jawab. Siapa? Waktu tubuhnya mati, rohnya kemana? Rohnya. Mm-mm. Rohnya itu turun ke rahim bumi. Oke, terus 3 hari roh ini masuk lagi ke dalam mayat hidup lagi begitu. Karena kan dia sudah bilang, dia kan berkuat memberikannya dan untuk menerimanya kembali. Iya, ada sertifikat, surat terima nyawa. Tadi kan sudah Dini bilang, Pak. bahwa Iya, aku Ibu, berkuasa. jangan dipersulit. Artinya ada mayat 3 hari, terus masuk rohnya mayat hidup lagi, betul? Pak, contoh ya, contoh. Beri Bukan contoh Yesus ya. lagi. Ini dengar dulu, ini bukan Yesus ya, ini bukan Yesus ya. Ada orang mati di rumah sakit, kan itu sudah dinyatakan mati di rumah sakit. Banyak saksian dan mereka rohnya kembali lagi, gitu kan? Itu Iya, artinya paham. daging itu hidup, Pak. Iya, Daging itu mayat hidup. Yesus dikubur 3 hari, berarti mayat ini tidak ada rohnya. 3 Ya, hari betul. kemudian rohnya masuk dalam tubuh mayat, Iya, mayat karena hidup dia lagi. berkuasa, dia berkuasa mengembalikannya Ya, kembali karena dia oke. Tuhan. Jadi roh di dalam diri Yesus keluar masuk, betul? Mana Bukan ayat? keluar masuk, Pak. Mana ayat rohnya? Di mana Keluar masuk? keluar Mana masuk? ayat? Keluar Ya, masuk di mana maksudnya? waktu Pak? menjadi Bapak mayat, framing. dengerin. Waktu menjadi mayat, rohnya keluar atau di dalam mayat? Iya, rohnya turun ke dunia orang mati kan? Dalam dua. Saya nggak nanya tujuan dia pergi kemana. Saya nanya, dengerin Satu udah bilang, makanya waktu dia turun ke dunia dengarkan orang mati. dulu bahasa Indonesianya. Dengarkan dulu bahasa Indonesianya. Waktu Yesus menjadi mayat, apakah ada roh dalam mayat? Ada atau tidak ada? Tidak. Oke. Apakah mayat Yesus ini dalam posisi 3 hari rohnya ada atau tidak ada? Tidak ada di Oke, situ. berarti Oh, enggak bisa rohnya- masuk tubuhnya. berarti roh di dalam mayat Yesus itu keluar, betul? Di mana ayatnya, Pak? Keluar lah, Ya, tapi Bro. emang iya dong. Di mana Nah, ayatnya? kalau rohnya di situ dia tubuhnya nggak bisa mati. Iya, berarti tubuh ini keluar rohnya supaya dia mati, betul? Ya di mana ayatnya? Iya dong, dia dulu kan naik kau kan naik. Gue kikul pula kalau ngomong terus. Ini udah bener ini omongannya nih. Dan 3 hari rohnya masuk lagi ke dalam diri mayat, akhirnya mayat hidup menjadi Tuhan lagi, betul? Bukan menjadi Tuhan lagi, dia tetap Tuhan memang Pak dari semula. Ya kan mayat ini bukan Tuhan. Tubuh Tuhan. Oh mayat juga Tuhan. Tubuh Tuhan. Oh pantesan kau percaya 1 Korintus 11 nomor berapa itu ya? Mayat Tuhan ya. Tuhan Pak. Oh jadi Tuhanmu punya tubuh ya. Punya Pak. Oke, Kan itu baik. Yesus kan punya tubuh. Oke, waktu dia bangkit itu dia kemana? Waktu dia bangkit, dia dia bertemu kemana? dengan murid-muridnya. Oke, baik, pinter. Murid-muridnya itu mengatakan dia hantu atau dia Tuhan? Karena mereka tidak mengenalnya, ada yang bilang hantu karena takut, karena mereka berpikir sudah mati. Enggak, saya enggak nanya itu. Saya nanya kepada Bapak ibu. nanya itu loh barusan. Iya, murid-murid ini waktu pertama ketemu Yesus hidup lagi itu mereka mengatakan Yesus Tuhan atau Yesus hantu? Bukan, jangan bilang mereka Pak.
Jadi gini Pak, karena mereka Apa sih? karena mereka taunya Yesus sudah mati. Waktu mereka lihat, ih kok ada di sini, mereka pikir hantu. Makanya Yesus bilang, apakah hantu? Kok kamu membaca pikiran orang sih? Loh, kan di Alkitab bicara. Ya makanya Pak. saya tanya. Karena kan Dengerin Yesus dulu sudah mati, pertanyaannya, pikiran baru dulu mereka. jawab. Dengerin dulu. Waktu Yesus bangkit dari kubur, menemui murid menyangka Yesus Tuhan atau menyangka Yesus hantu? Menyangka hantu Pak Nah, awalnya. hantu ngomong dong dari tadi. Kan dari tadi aku bilang, karena mereka Ya nggak udah, tahu. Tadinya kan Yesus berarti sudah mati gitu. berarti yang menemui murid adalah hantu, betul? Ih, Bapak salah. Menyangka Loh, tadi dan Bang, tiba-tiba katanya jadi hantu. Gimana ceritanya? Tadi katanya hantu. Gini Pak, Mana ada hantu kasih makan gini waktu cengguring? 10 detik ya. Murid-murid menyangka Yesus itu hantu karena Yesus setahu mereka Yesus itu sudah mati. Tapi bagaimana Bapak bilang Yesus itu hantu? Bapak salah, kan murid-murid menyangka. Bapak jangan salah dong. Yesus kan bukan hantu, dia Tuhan. Tapi Dia kan muridnya punya menyangka daging, hantu kan, dong. makanya dia bilang. Oh, berarti sangkaan murid salah. Iya dong, karena kan dibuktikan Oke, langsung kan ada ngomong daging. dong dari tadi. Murid Bapak menyangka yang hantu, tadi terpukul. sangka dengerin. Jadi sangkaannya murid bukan hantu tapi Tuhan yang bangkit gitu ya. Kalau Pak sangkanya murid hantu, padahal Tapi Bapak jangan kenyataannya Tuhan. kebalik-balik. Sangkaannya murid hantu, faktanya adalah Tuhan, betul? Iya, Oke, betul. lanjut. Ini yang bangkit ini masih anaknya Maria atau bukan lagi anak Maria? Anaknya juga dong. Masih anaknya Maria, Kan betul? masih dibilang kan ibu, kan Yesus manggil ibu. Oke, jadi masih Karena kan anaknya. waktu dia di bumi, kan dia itu ibunya, makanya dibilang ibu, inilah anakmu, inilah ibumu, kata Yesus sama Cukup murid-muridnya. Bu, kalau ditanya sederhana aja, artinya yang mati anaknya Maria, yang hidup anaknya Maria juga, betul? Iya, yang mati Oke, dan lanjut. Tuhan. Yang makan ikan goreng itu Tuhan atau hantu? Tuhan dong. Tuhan. Iya. Pertanyaannya, Masa hantu bisa makan? kenapa dia makan ikan goreng? Lapar kah atau seperti apa? Nggak ditulis di Alkitab kenapa alasannya makan ikan goreng Pak. Betul, nggak ditulis. Baik, Iya. jangan dijawab kalau nggak ditulis. Berapa hari di bumi baru dia terangkat? Sebentar aku lihat dulu ya Pak di Alkitab, aku lupa. Nggak apa-apa Iya, ya. silakan, nggak apa-apa. 40 hari. Ya, 40 hari katanya di bumi. Oke. Selama 40 hari setelah dia mati bangkit lagi, apa aktivitas Tuhanmu itu 40 hari di bumi? Apa aktivitasnya? Menyatakan kuasanya dengan memperlihatkan dirinya. Diam dulu kau, kenai. mengajarkan tentang kerajaan Allah. Oh, masih Dia mengajar menyatakan lagi. diri kepada murid-murid. Bentar Pak ya, saya lagi buka data. Kisah Ya udah para cukup Rasul itu aja, 1 saya ayat percaya 3. kok. Oke, makasih, Pak. Apakah selama 40 hari di bumi setelah dia mati hidup lagi itu dia kembali ke rumah menemui orang tuanya atau tidak? Dia berkumpul bersama murid-murid. Pak. Enggak kembali ke orang tuanya? Kan Maria juga bagian dari murid-murid Pak. Oh, Maria muridnya Yesus. Iya kan Yesus Tuhan Pak. Oh, tapi anaknya juga. Iya kan karena dilahirkan, makanya gelarnya itu anak manusia. Oh, jadi Maria ini Tuhannya adalah anaknya, terus kemudian anaknya Maria ini namanya Yesus, Maria adalah murid juga gitu ya. Iya. Jadi ibunya Yesus, muridnya Yesus. Iya. Ibunya Karena Maria Yesus. tahu. Ini, Pak, Dengerin dulu. sebentar, Pak, sebentar. Iya. Kalau Sebentar, biar yang ketemu dibawa siapa yang nggak cium dulu. tangan? Ustaz, Iya. siapa yang cium tangan? Terkesan. Karena Jadi sebentar Pak Handi, karena waktu Maria mengandung yang datang itu Sang Kudus. iya paham saya, Bu, saya nggak persulit ibu kok. Jadi Maria ini adalah muridnya Yesus sekaligus Maria anaknya adalah Yesus. Ibu yang melahirkannya di bumi. Ya, jadi Tuhannya Maria adalah Yesus anaknya sendiri, betul? Iya. Oke, yang cium tangan siapa nih? Maria atau Yesus yang cium tangan kalau ketemu? Nggak ditulis di Alkitab Pak. Enggak ditulis. Tapi sebaiknya kan ini anak, berarti dia hormat dong kepada orang tua.
Betul? Di Alkitab ditulis Maria banyak menyimpan dalam hatinya, Pak. Menyimpan Saya nggak dalam mau hatinya. Ya, karena kan nggak Terus ditulis di Alkitab. Maria itu waktu dia Yesus bangkit 40 hari, siapa Tuhannya Maria? Siapa yang disembah oleh Maria? Sejak awal memang Maria sudah tahu itu Tuhan, Pak, yang dikandungnya, Pak. Kan Roh Kudus, Pak. Berarti Maria menyembah anaknya. Betul? Iya, dia tahu itu Yesus yang datang Tuhan, Pak. Kalau Yesus Lukas, tidur, Pak, Lukas kalau 2, Yesus 11, misalnya telah lahir iya, Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi memang Bu nggak usah ditambahin kalau udah iya. Yang lahir itu Tuhan, Maria tahu karena Iya. para malaikat menyembah waktu Yesus lahir, para raja-raja datang menyembah. Yang saya penasaran Bang Handi, sejak kapan Maria tahu kalau anaknya ini Tuhan dia? Sejak kapan? Sejak malaikat menyatakannya kan, Pak. Roh Kudus turun atas dia. Roh Kudus itu kan rohnya Tuhan, Pak. Tapi ya lanjut Bang Handi, lanjut. Jadi waktu Maria menyusui Yesus, siapa Tuhannya Maria? Waktu apa, Pak? Waktu Maria kasih ASI ke Yesus, digendong nih bayi nih, ninong, siapa Tuhannya Maria? Di Alkitab nggak ada dibilang menyusui, Pak. Jadi saya nggak mau nambahin. Ada. Di mana menyusui katanya gitu? Ada. Di mana menyusui ASI? Bukan Bunda Maria. Di mana menyusui ASI, Bapak? Jangan tambah. Ada, saya kasih data. Kalau nggak ada Yesus apa? Lukas 11 nomor 27 ada. Lukas 11 nomor 27. Itu kan orang lain yang berbicara. Ya, diam dulu ke naik. Lukas 11. Jangan diganggu dulu ke naik. Ini diam, ngomong Lukas diam. 11 ayat berapa, Pak? Lukas 11 27, Bu. 27. Coba Dini baca dulu ya. Ketika Yesus masih berbicara, bersululah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Gimana itu? Benar nggak tuh, apa salah itu? Ya, tapi kan itu sih ungkapan doanya si Elizabeth kan? Maksud gua itu perkataan itu benar apa enggak? Tapi kan Bapak bilang menyusui ASI tadi kan? Ya itu ada susu di situ. Loh, harus menyusui langsung gitu, maksud di pikiran Bapak. Di Alkitab nggak ada Ya, gitu. ya, di Alkitab mah nggak ada gambar, Bu. Atau memberikan gadis, dan ini kan Bapak, Jadi menurut ya oke, saya ikuti Bapak menurut kan bilang Ibu. ASI tadi, Ya Pak. udah. Itu susu kan itu ASI, Bu. Loh, dari mana emang susu harus ASI, Pak? Terus apa? Susu apa? Domba. Cappuccino. Saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Apakah Ya, udah. susu harus ASI? Bapak jawab dulu deh. Iya, Oke, itu jawab tadi dulu, jawaban engkau, Bapak susu yang telah menyusui engkau. Susunya Jawaban Maria Bapak itu. apa dulu nih? Apakah susu harus ASI? Susunya Ih, Maria Bapak itu. kabur, pertanyaan kecil aja. Iya. Kabur. Apakah susu Apa, harus Bu? ASI? Jawab dulu, Tidak Pak. semua susu adalah ASI, Bu. Berarti ada susu Oke, dari kau di masa itu ya. Lanjut. Tapi di sini menyangkut susu engkau, artinya susunya Maria. Pertanyaannya susunya Maria itu ASI atau bukan? Kalau Bapak ngasih misal ya, kan kita ngomong misal nih, karena kan nggak Misalnya nih, Bapak kasih minuman sama babynya Bapak si kecil, ya. Apakah Bapak itu langsung dari ini ketika Bapak ngasih donat Bang Andi. misalnya ya? Iya, silakan Ustaz. Bang Andi. Ya, namanya, Pak. Ini Kak Andini, mohon maaf ya, saya sedikit nyela sedikit. Iya, Kita Pak Ali, bahas, boleh nggak silakan, pakai Pak. versi terjemahannya yang agak lama dikit, biar tidak kemana-mana penafsirannya. Boleh ya? Maksudnya gimana, Pak? Ya, biar tetap di poin di situ maksudnya apa dan susu apa itu maksudnya, dan kita lihat aja versi terjemahannya. Ini kan ada dua nih, saya izin Bang Andi bentar ya. Ini kan Daman Lukas. 10 detik. Ustaz Ali dikit 10 detik izin. Nanti Kak Andini jelasin ya merek susu Tuhan apa, pengen banget saya tahu. Nggak ada Lanjut. di Alkitab, Kak. Ya, ini kan ini Nggak ya. boleh menjelaskan yang nggak ada di Bentar, Alkitab, Kak. Lukas 11:27. Ini kan versi TB nih, terjemahan baru, ada versi TL terjemahan lama. Saya baca versi TL ya. Nih, tatkala Yesus lagi mengatakan perkara itu, datanglah seorang perempuan dari antara orang banyak bersuara sambil berkata kepadanya, "Berbahagialah rahim yang telah mengandung engkau dan..." Aku nggak sanggup Ustaz, baca. nggak usah takut bacanya. Dan tete yang telah engkau isap. Nah, Ada tanya kok. Di mana, Pak? ini Versi apa itu, Pak? terjemahan lama. Terjemahan lama apa itu, Pak? Ya Bible lah. Iya. Di mana itu? Iya, versi terjemahan lama Bapak itu apa, Pak? Ya TL nih, TL. Ini Bible punya orang Kristen ini. Bu Adini, biar saya
tambah sedikit ya. Oh, oke. Ini perkataan seorang nabi ya, bukan melihat langsung Bunda Maria itu Iya. menyusui Tuhan Oke, Yesus. oke. Tidak ada. Enggak, Ini hanya itu penyataan. poin nanti bahwa- ya. Itu poin nanti. Poinnya Iya, sekarang. Poinnya poin sekarang dan maksudnya konteksnya memang seperti poinnya. itu. Iya, itu kan Yesus belum lahir kan, makanya mereka kenapa Udah, belum lahir. Enggak, poinnya maksudnya biar kita tidak asumsi tadi pada nanya merek apa, susu apa. Ini sudah jelas ya maksudnya ya. Ya. Tetek yang telah kau hisap. Berarti langsung nggak ya? Di mana? Kesimpulannya, Ada itu, udah Pak. kesimpulannya adalah biar kita maju. Kesimpulannya adalah menurut Anda berdua Yesus ini dikasih ASI waktu bayi atau tidak? Dikasih atau Nggak ada tidak? di Alkitab, Pak, nggak boleh ditambah. Oke, baik. Tidak ada. Itu Wah, kan kalau cuma- begitu, apakah bayi ini adalah Tuhan? Tuhan kan, Pak, dari Oke, baik, sejak baik, awal cukup, sampai- cukup. Apakah Tuhan itu maha kuasa? Maha kuasa dong. Oke, apakah bayi Yesus maha kuasa? Dia disembah para malaikat langsung. Pak. Nah, saya nggak nanya sembah. Apakah bayi Yesus maha kuasa? Loh, sejak dia di kandungan, Pak, itu Roh Kudus, Pak. Saya nggak nanya Roh Kudus. Apakah bayi Yesus maha kuasa? Maha kuasa dong, Pak. Maka kuasa. Baik. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Dia Roh Kudus menjadi daging loh, Pak. Saya nggak nanya Roh Kudus. Menjadi daging. Apa yang dikuasai Yesus waktu Yesus bayi? menjadi Dia itu manusia menguasai seutuhnya. seluruh alam semesta. Mana Makanya datanya para bayi? malaikat menyembah Mana dia. datanya? Yes, bayi menguasai alam semesta. Mana datanya? Iya, kan memang iya. Makanya malaikat menyembah semua kan, bala tentara malaikat menyembah. Bapak nggak baca? Siapa yang disembah Maria waktu Yesus bayi? Bayi Tuhan, itu Pak. Yesus sendiri itu Tuhan. Oke, berarti kalau bayi itu tidur, apakah dibangunkan dulu baru disembah atau bagaimana? Nggak dibuat prosesnya sama Maria, Pak. Dibilang kan nggak tertulis di Alkitab. Bapak kok tambah-tambahin, Pak? Giliran Kan tersebut dibilang kan di nggak Alkitab ditulis. banyak hal yang terjadi, tetapi Maria menyimpan itu di dalam Oke. Jadi, Pak, Oke, ini apakah izin apakah sebentar, Maria sebentar, dengerin? Pak Andi, bentar, Pak Andi. Apakah Bapak Bunda nanya Andi Maria udah hampir puluhan dengerin? pertanyaan loh, Pak Andi. Bapak Ya. udah tanya Andi ini puluhan pertanyaan loh. Dan Apakah Andi ini kan nggak belum nanya kelar-kelar? apa-apa. Tapi kasih Apakah? waktu Andi ini jelasin. Ya, abis ini terakhir nanti Ini Bapak nanya bertanya. Andi puluhan Ya. pertanyaan loh. Apakah Bunda Maria continue menyembah bayi? Dari awal di kandungan, Pak. Dia tahu. Oke, datanya mana kalau Maria menyembah bayi? Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan kan kata Maria. Bapak nggak lihat. Jadi Maria Jadi continue lagi menyembah saya bayinya ya. Tendangnya karena aku ini hamba Tuhan. Makanya waktu ketemu Elizabeth, berbahagia ibu Tuhanku datang menemuiku. Jadi Jadi Maria udah Maria itu diperhamba oleh bayi. itu Tuhan, Pak, sejak dalam kandungan, Pak. Kan Maria yang bilang dia hamba Tuhan, Pak. Makanya dia tahu yang di kandungan. Iya, artinya hamba Maria ini hamba daripada bayinya gitu ya. Kan Maria yang bilang, Pak. Iya, Sesungguhnya aku ini Ibu. adalah hamba Tuhan. Iya. Jadi Maria hamba bayi gitu ya. Hamba Tuhan, mau bayi, Iya, Tuhan mau dalam bayi. kandungan, mau jadi jani, pokoknya itu Tuhan. Oke, Tuhan Ibu ada berapa sih Ibu ini? Tuhan Ibu ada berapa sih? Hanya satu pribadi, Pak. Kalau Yesus dan Bapa itu beda atau sama ya? Itu pribadi yang sama, Pak. Sama. Sang Kudus itu yang datang ke Maria. Yang tidak berarti terbatas itu datang berarti yang ke dikandung dalam- Maria Yesus atau Bapa yang dikandung Maria? Yesus itu ya Bapak itu sendiri. Oh, Pak. yang Kan dikandung Bapak Maria bilang. Bapak. Loh, Bapak itu kan gelar. Oh, berarti surga kosong dong waktu Maria mengandung. Enggak dong, kan maha besar tuh kan Pak Handi lupa lagi loh. Gimana? Jadi kan di awal Allah Apa itu itu? maha besar, maha hadir, dia melingkupi segalanya. Mana lebih Dia besar? peduli. Dengerin dulu. Surga enggak kosong Pak Handi, Mana jangan lebih lupa lagi dong. dengerin dulu. Mana lebih besar Maria atau isi kandungannya Maria? Lu Allah dong yang mengosongkan dirinya dalam kandungan Maria. Ustadz gimana ini lebih besar isi kandungan Maria daripada Maria gitu? Segede Bapak besar apa itu perutnya sebentar, gitu? Pak. Gimana Besar ini? di pikiran Pak Handi ini apa? Besar ukuran atau besar Iya ukuran nah. Nah, gini Pak, aku kasih tahu ulangin lagi ya. Ulangin lagi, oke. Bapak yang maha besar itu datang ke bumi, dia mengosongkan dirinya dalam Mengosongkan diri berarti dia bukan Tuhan dong kalau mengosongkan diri. Kalau dia tidak mengosongkan, membatasi dirinya
Dia itu ada di Alkitab, Pak. Benar nggak Pak Naik? Bapak itu mengosongkan dirinya, Allah itu mengosongkan dirinya. Berarti Yesus bukan Tuhan kalau gitu, karena dia kekosongan Tuhan. Dong, makanya dia berkuasa melakukan itu, Tuhan dong. Oh Tuhan. Iya, makanya berkuasa kan melakukan. Kok ada Tuhan jadi bayi nggak maha besar? Itulah kebesaran Tuhan, Pak. Kok kekecilan Tuhan itu? Loh, dia kan datang membatasi dirinya, bukan berat. Kecil banget itu, berapa beratnya coba? Orang yang bisa membatasi itu Pak adalah orang yang lebih besar dari batasan itu. Bayi itu kira-kira beratnya berapa kok besar? Tuh kan, makanya tadi ketanya kan Pak, pengertian Bapak itu gimana? Makanya Allah itu datang memasukkan diri dalam bayi, Pak. Maria itu menyembah Tuhan, Pak. Begini Mbak, sebenarnya ini kan batasan ini keimanan Mbak, dan ini adalah keimanan umat Islam. Jadi kita ya juga tidak terlalu memaksakan itu adalah sebuah keimanan. Cuma begini loh. Tadi kan Dini nggak tanya balik kan, Dini udah dijawab banyak sekali loh pertanyaan tadi. Oh nggak apa-apa. Sekarang Mbak Dini bertanya ke saya, monggo, nggak apa-apa. Tentang apa Pak? Ya, tentang bayi aja. Saya atau tentang Anda bertanya apa Pak? Ya masalah agama lah, Pak. Enggak gini, Anda bertanya ke Ustaz Wafi. Kebetulan beliau dokter anak, tanya aja tentang bayi. Ngerti kok dia, dokter anak dia. Lanjut. Tanya tentang bayi kan Dini lagi nggak butuh pertanyaan tentang itu. Ya. Tuhan berfirman, jelaskan. Oh jangan itu iya itu. Jadi begini Mbak. Tuhan berfirman, jelaskan. Ya kenapa Pak masalahnya? Bukan begini. Berfirman. Kemarin ada Kristen nanya ke saya seperti itu. Saya nggak paham sebenarnya sama pertanyaannya. Jadi begini, Mbak Andini. Kenapa? Yang saya pikirkan begini, yang nggak logik ya, yang nggak logik itu. Ketika di Perjanjian Lama, Tuhan adalah zat yang mematikan dan yang menghidupkan. Dialah yang mematikan dan yang menghidupkan. Itu dia mampu. Dan ketika ada orang berdoa di bumi, dia mengampuni dari surga, dia mampu. Ayatnya ada di Perjanjian Lama. Dan di Perjanjian Lama juga Tuhan itu keren banget gitu loh. Jadi ketika menghukum orang nggak perlu turun. Langsung ketika di kejadian Baal Peor misalnya, 24.000 orang Yahudi yang menyembah berhala langsung dimusnahkan oleh Tuhan. Mampu. Kemudian orang-orang Yahudi yang menangis di tengah malam untuk bertaubat kepada Tuhan, dari atas surga dia mampu. Tapi kenapa, yang saya heran nih, kenapa ketika ujung rambut sampai ujung kaki kita diciptakan oleh dia, bahkan isi otak dan hati kita diciptakan oleh dia, tapi kenapa dia harus merendahkan dirinya, harus dikejar orang Romawi, harus begini dan begitu sampai episodenya banyak banget gitu loh. Padahal di Perjanjian Lama dia mampu, tanpa harus turun, tanpa harus begini begitu, dia mampu. Kenapa itu Mbak? Oke, tadi Dini udah dengar, kasih Dini waktu menjawab ya Pak ya. Iya, gak apa-apa Mbak. Tadi kan Pak Abdul bilang Allah itu kan bisa melakukan segalanya deh, pokoknya gitulah ya. Ya di Perjanjian Lama itu. Iya, kenapa dia harus disalib gitu ya? Karena memang harus turun ke dunia gitu. Iya, karena memang penebusan itu Pak dengan ada darah yang tercurah. Makanya dari zaman dari Abraham kan ada itu persembahan, kasih persembahan kan kayak domba, terus ada juga di undang-undang Israel misalnya tata keagamaan mereka ada korban penebus salah, ada korban keselamatan. Itu biasanya Pak itu dengan membawa lembu, apalagi ya domba. Ya, saya hafal itu Imamat 4 satu perikop itu. Misalnya agak-agak sedikit ekonominya di bawah, boleh bawa burung. Intinya berhubungan dengan darah yang tercurah gitu Pak Abdul. Jadi kenapa Yesus itu harus disalib? Karena memang itu rencananya hanya dengan darah yang kudus saja, supaya manusia itu bisa ditebus dari hukum dosa itu, yaitu maut, sekali untuk selamanya. Itu Pak. Makanya dia datang dalam dagingnya. Jadi ada daging, ada darah. Itulah yang tercurah di kayu salib Pak. Bukan begini Mbak. Kenapa dulu dia nggak perlu repot-repot kayak gitu, nggak perlu harus turun ke bumi di rahim Maria 9 bulan, kemudian dia harus sekolah ke Midras di umur belasan tahun. Kata Bapak Bambang Nursena itu, ketika umur 13 tahun sampai umur 20-an dia sekolah di Midras di Keyahudian. Itu kan episodenya panjang banget gitu loh. Kenapa kok
andaikan nih memang tujuannya untuk disalib, kan seharusnya bisa kan langsung turun, disalib, selesai gitu loh. Kenapa kok harus banyak episode tersebut? Dan ini beda banget dengan Tuhan di perjanjian lama. Tuhan di perjanjian lama untuk menebus dosa, Mbak, itu tidak perlu dia turun ke bumi. Dia langsung bisa dari surga gitu loh. Seolah-olah pemahaman kita sebagai umat Islam itu seperti teori yang diada-adakan gitu loh. Oke, kalau gitu ditanggapin ya Pak. Jadi kan tadi Bapak bilang kan dia bisa segalanya. Nah, justru dia juga bisa disalib, itu kemahakuasaannya Pak. Gitu, Bapak ngelihatnya dari ketidaksanggupan kan, kenapa repot-repot kan? Kalau saya melihatnya itulah kasihnya itu Pak. Dia datang ke bumi Pak, merendahkan hatinya untuk apa Pak? Untuk menyelamatkan, karena kita berharga buat dia. Dia mau menebus kita dan itu sudah dinubuatkan dan itu harus terjadi gitu Pak Abdul. Ada kalimat dinubuatkan nih. Pernah nggak nabi-nabi terdahulu memperkenalkan Yesus? Ada boleh dong, saya Pak. jawab? Memperkenalkan sosok Yesus ini ada nggak? Ada Pak di Yesaya, ada banyak Pak. Yesaya berapa? Mulai dari Kejadian Pak, gitu. Keturunan Mulai jadi Kejadian sampai Wahyu. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, itu mulai dari Kejadian Pak. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, itu kan ada pengadilan tuh, ya kan? Ada si ular tadi disimbolkan yang iblis, kemudian ada Adam, kemudian ada Hawa. Nah, itu kan ada sidang ilahi tuh. Adam ada hukumannya, konsekuensi dosa. Hawa juga ada. Nah, si ular itu juga ada. Tetapi Allah sudah membuat solusi untuk menyelamatkan umatnya yang dikasihinya. Makanya dibilangkan keturunanmu, dia bilang sama iblis itu akan menggigit tumitnya, tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular itu. Itu satu. Mulai dari situ terus ada juga di Yesaya gitu kan. Sebentar aku buka dulu ya Pak ya, Yesaya. Makasih ya Pak Abdul, dikasih waktu bicara ya Pak. Lanjut. Kita pengen dengar dulu. Boleh saya tambah sedikit kan? Di Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Itu Pak, sudah ada nubuatannya semua. Raja damai. Dia emangnya Yesus pernah jadi raja selama di bumi? Ini nubuatan Pak, akan kelahiran. Ya kan nubuatan harus cocok dengan yang terjadi, ya, Mbak. Kan nubuatan akan kelahiran Bapa Pak, Bapa yang kekal. Kan itu udah tertulis di Yesaya 9 ayat 5. Oh, nah iya, itu saya sebagai gini Pak, Andini kan Kristen, saya baca Alkitab, ada nubuatan seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Nah kan, terus dibilang lambang pemerintahan itu ada di atas bahunya, ya kan? Makanya dibilang Yesus adalah dia adalah pemimpin di bumi dan di sorga. Nah, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya dikasih tahu tuh, nama yang akan lahir itu Pak. Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Itulah. Raja damai ini kalau dikolerasikan dengan kejadian Yesus selama di bumi, dia raja apa, Pak? Kan tidak pernah punya kerajaan, bahkan kalau kita lihat di dalam Filipi, para penafsir Alkitab di kalangan Katolik ya, dan kalangan Kristen juga. Jadi Yesus itu kehidupannya kan serba kekurangan tuh. Jadi memang hidupnya itu dari sedekah. Itu kata penafsir Matthew Henry. Matthew Henry menyampaikan seperti itu. Jadi Mbak ayatnya di mana biar Dini buka Pak? Ya, Mbak buka Alkitab Sabda, penafsiran di dalam Filipi. Buka Alkitab dulu Pak, Alkitab aja Pak. Enggak gini Mbak. Ya berarti nggak ada Bapak. Kita itu kalau berdiskusi nggak boleh ngomong yang tidak ada di Alkitab. Bapak baru kan kasih yang nggak ada di Alkitab, nggak boleh loh begitu Pak. Mbak ini kalau ketemu pendeta marahin Bu. Filipi berapa Ustaz Wafi? Biar Daman coba bukakan. Tunggu dulu ya teman ya. Saya selesaikan dulu narasi saya ya. Jadi begini Mbak, kita itu tidak boleh memaknai sebuah kitab suci dari Bapak pikiran kita sendiri. Tapi Bapak harus, kalau Bapak Andini tanya, kan Bapak baca Alkitab, baca ayat lagi kan katanya. Makanya Andini mau tanya tuh, Andini nggak pernah dengar Yesus minta sedekah. Yang Dini tahu bahwa Yesus itu bisa membuat
membuat orang makan 5.000 gitu loh Pak. Maksudnya membuat air jadi anggur gitu loh. Ya Dini nggak pernah dengar Yesus sedekah, makanya Dini tanya ayatnya di mana. Bapak kan harus bertanggung jawab. Ya, itu memang penafsiran, bukan ayat. Makanya kan Ya, ketika Yesus kalau gitu mengajak kita perang jangan ya. kalau gitu kita jangan baca yang di luar Alkitab dong Pak. Oke, kalau memang dia kaya Mbak, ngapain kan dia menyuruh untuk menjual baju perang, menjual ini ketika perang? Kenapa kok nggak dikasih aja gitu? Di mana Mana Pak jual baju perang? Di mana Bukan baju perang ya, maksudnya itu menjual Bapak apa ya, jual kayak kali loh, salah loh. untuk menjual jubah untuk Di senjata mana, Pak? perang kan begitu. Di mana Pak? Di Waduh, mana nggak Pak? pernah dibaca berarti ini ya. Iya di mana Cuma ayatnya minta biar Dini bantu. buka. Kalau ada saudaramu minta bantu. Lukas Tadi 22:36. Pak Abdul, tadi Bapak minta maaf loh. Lukas Tadi yang Yesus minta sedekah itu nggak ada loh. 22:36. Wih, Pak Lukas Andi bentar dulu Pak 22:36. Andi. Pak Dini sama Abdul belum kelar. Tadi Ya kamu kasih Abdul tahu, bilang- Yesus jual tadi kan Pak jubah. Abdul bilang Yesus minta sedekah. Kan Dini kan minta ayatnya kan nggak ada. Pak Abdul minta maaf Itu dong ke tafsiran Dini. Mbak, tafsiran. Ya Tapi kan begini loh. Alkitabnya nggak ada. Pak Abdul minta Tidak maaf ada dong. tafsiran gitu. Nih. Nih ya. Kalau memang Yesus kaya raya, seharusnya tidak muncul seperti ini. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini, siapa yang memiliki pundi-pundi, hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya, dan membeli pedang. Ketika Lanjut, Yesus Pak. hendak berperang, tunggu dulu ya, saya selesaikan dulu narasi saya. Berperang di mana Pak? Yesus berperang di mana? Ayat berapa Kok itu malah- biar ini buka? Si- Ayatnya mana? Santai dulu. Bacain ayatnya Pak. Ayat berapa? Lukas 22 ayat 36. Waduh. Lukas 22 ayat 36 gitu dong Pak. Biar Dini juga kan baca. Iya, tapi jangan dipotong-potong dulu. Saya terangkan dulu gitu loh. Saya tidak biasa motong omongan orang soalnya. Gini, jadi kalau memang dia kaya, ngapain dia suruh menjual jubah ke muridnya? Kan langsung dibiayai semua kan? Langsung biayai aja semuanya. Kan seperti itu. Nah, tetapi kenyataannya di dalam fakta sejarah, dia tidak pernah menjadi raja. Jadi istilah gini, Mbak. Yesaya itu selalu menjadi kitab yang dikambing hitamkan oleh orang Kristen. Karena kita kalau baca di dalam Midras, Misnah, atau keyakinan keyahudian, ya kitab-kitab Yahudi, nggak pernah ada yang mengakui bahwa Yesaya ini nubuatan untuk Yesus. Sehingga pemahaman itu kadang dipaksa-paksakan gitu. Yesus Nggak Raja ada Damai. itu dari mana Pak? Sekarang Bapak saya nggak tanya ada. misalnya. Andi diam dulu nih, lagi dijelasin sama Ustaz. Iya, misalnya saya Dulu ya, tanya Andi. nih, Yesus sebagai Raja Damai, dia raja apa selama ada di bumi, Pak? Raja apa dia? Boleh saya jawab? Tunggu dulu, Mas. Raja-raja Karena raja-raja ini- di kekristenan tunduk kepada siapa? tunggu dulu, Mas Kenek ya. Saya pengen tahu jawaban Mbak Andini ini. Dia sebagai raja apa? Raja damai kan? Dan damai nggak ketika dia hidup? Kan perang terus. Nah, Dini mau Raja kasih tahu damai ini Bapak nggak maksudnya apa? Kan jawabannya? begitu. Mau kasih tahu nggak jawabannya? Ya. Jadi Pak, Yesus itu, dia itu kan orang Israel itu kan di masa itu kan ada dalam kekuasaan bangsa lain, betul? Betul ya? Di pikiran bangsa Israel yang datang itu adalah yang membebaskan mereka dari sana. Tetapi Allah itu datang untuk seluruh umat manusia, memperdamaikan manusia kembali dengan dirinya. Makanya Damai dia nggak? adalah Raja Kenyataannya damai itu. nggak? Pak, mendamaikan hubungan manusia dengan Allah kembali lewat apa, Pak? Lewat dirinya sendiri. Makanya setiap orang yang menerima Di mana Dia ayatnya sebagai itu? Tuhan Maksudnya dan Juru keterangannya Selamat, seperti itu tuh di mana ayatnya? kan Roh Tuhan tinggal di dalam diri setiap orang Kan nggak ada percaya, ayatnya Pak. kan? Nggak ada dalil kan? Tidak Pak, ada ayatnya di datang dalam itu Bible, untuk jangan memulihkan dibacain kembali, ini. Pak. Coba Andi, dibacain kalau nggak ada dulu. ayatnya dalam Bible jangan. Kan Anda bilang gitu tadi ke Ustaz Wapi, minta maaf. Ustaz Wapi, Ini, Pak. minta maaf. Maksud Kan raja nggak ada damai. ayatnya, minta maaf. Kan Bapak kan minta tanya pengertiannya gimana. Ini kan Tapi kalau pasti ada mengerti. dalil. Kalau ada dalil, Mbak Dini. Raja damai itu mendamaikan manusia, Pak. Kan manusia itu kan hidup dalam hukum dosa maut. Makanya perlu ditebus kan, mendamaikan kembali hubungannya dengan Allah, yaitu dirinya sendiri. Mbak Dini, izin tanya ya Mbak ya. Ustaz, aku boleh masuk dikit aja Ustaz?
Lanjut. Saya sahur. Oh iya. Selamat bersahur Ustaz. Jadi misal aku boleh tanya ya, Yesaya 9 nomor 6 ya, di sini kan ya. Andai kata aku iya kan. Di sini ada pertanyaannya dari aku ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Ilah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, apakah Yesus ini Bapa? Iya kan tadi udah dijawab, kok ulangin lagi Pak? Yesus itu Bapa. Tertulis Pak. Itu tertulis Enggak, Yesus Pak. ini Bapa. Lah, itu kan sesuai Alkitab Pak, sesuai dengan yang tertulis. Boleh tahu di mana Yesus itu mengatakan bahwa saya Bapa? Atau para 12 muridnya deh, para 12 muridnya mengatakan Yesus Bapa ada Pak? Filipus bertanya, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Pak Naik ingat nggak ayatnya? Atau aku buka dulu? Yohanes 10:30 terus. Berapa? Yohanes 10 aku dan Bapa satu. Coba Bapak baca, Pak Naik. Yohanes 10:30. Iya, Bapak baca lengkap aja sekalian, bercepat. Satu device saja. Mereka mengerti aja itu. Oh, nggak apa-apa, aku baca dulu. Yohanes berapa tadi Pak Dini nggak hafal kayak Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu kan gitu ya? Ayat 30. Nah tadi ya. Cing. Tapi Yohanes 14:28 kata Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Bentar ya Pak, satu-satu dulu ya. Betul lah kata Ustadz Wafi tadi. Bentar Alkitab Pak, itu jangan ini belum ditakwil jawab, sembarangan. Bapak jangan narasi dulu ya. Sembarangan sini ini loh, sebebas-bebas dia. Yohanes 14 ayat 9. Pak Naik ini salah-salah Yohanes 10:30 kata tadi. Aku dan Bapa adalah satu. Iya, Yohanes pantesan Yohanes 14. Ya. Yohanes 14. Bentar aku baca dulu. Sebentar ya. Connect dia. Kata Yesus, mulai dari ayat 6 ya, Dini baca ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Terus ada muridnya tuh yang bilang, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku. Jangan dibaca terus, Bu. Diamlah. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, itu yang dimaksud. Udah Pak. Itu yang dimaksud ini. Jadi maksudnya? Bukan menyatakan dia gini. Para orang-orang tuh nanya, dia tuh pengen lihat Bapak kan. Nggak usah ngeliat Bapak, udah lihat aja apa yang saya kerjakan. Bang Moto, gue nanya dulu Andini sebentar. Bentar, tadi yang nanya Andini, siapa tadi? Mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Sebentar. Tadi yang nanya ini siapa tadi? Ya, saya. Mana Andi, lebih besar? Mana? Dengerin. Bapak udah. Iya. Mana? Kenapa sih kalau saya ngomong aku didengerin? Dengerin. Mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Yesus adalah Bapak itu, Pak Andi. Masa Dini ulangi? Yakin? Iya dong. Oke, Yohanes 14:28 bagaimana itu? Yohanes 14:28. Coba dibaca. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakan... Udah cukup. Pertanyaan saya, mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Itu adalah pribadi dia sendiri yang dalam ini kiper lah. Pak, data kau lawan terus. Dalam daging itu dalam dimensi ngaco lagi. Dia adalah Allah sama dalam dimensi yang tidak terbatas. Ngaco orang. Kasih tahu Pak Handi paling suka lupa deh, yang lain aja deh Pak Handi lupa-lupa mulu. Kan tadi Dini udah jawab. Itu tertulis Bapak lebih besar daripada Yesus. Ya.
Kan tadi Andini udah jawab di awal banget. Dengar ya Pak ya. Andini ulangi lagi loh Pak Andi. Yang lain udah ngerti loh. Jadi Bapak itu, Allah itu, Yesus itu adalah Yang Allah lain yang udah maha ngerti, Mbak. besar. Kucing semua. Dia tidak terbatas ruang Cuma dan ngarang waktu. bebas, Bu. Ngarang bebas Tapi kau. dia masuk dalam dimensi terbatas ruang. Makanya yang lahir dalam daging. Makanya di Alkitab dikatakan ia mengosongkan dirinya Pak. Jadi Pak itu, Yesus itu adalah pribadi yang sama. Saya tanya ulang sebelum saya makan. Mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Lah, itu Bapak itu Yesus. Pak Andi ini gimana sih? Coba baca lagi Yohanes 14:28. Aku akan pergi kepada siapa? Bapak itu artinya Pak, dia yang tadi mengosongkan dirinya kembali kepada semua kemuliaan kekuasaannya Pak, gitu. Makanya waktu Yesus ketemu si Petrus, itu Petrus sampai buta kan, cahayanya terang banget, lebih terang dari sinar matahari. Ngarang aja kau ah. Ah, masa sih Pak aku ngarang? Orang Kristen di bawah pasti tahu Pak. Bagaimana Paulus bertemu Yesus sampai buta Pak, karena Jadi pas cahayanya Yesus terlalu kembali ke silau. Bapak itu, Yesus masuk ke dalam Bapak gitu. Enggak, dia itu memang pribadi Bapak itu sendiri sejak Ya berarti semula, masuk ke Pak. dalam Bapak kan? Enggak masuk kepada mana-mana, ya memang itu dirinya sendiri Pak. Coba Mbak Andini baca Markus 16:19 coba ya. Markus. Sesudah selesai berbicara kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di sanalah dia duduk di sebelah kanan Bapak. Itu Ya, duduk di sebelah kanan loh. karena Bapak berpikir sebelah kanan itu duduk beneran di kanan gitu ya, ada kursinya dua. Oh, gitu. berarti ini tafsir Oh ini ya. bukan, Bapak yang nggak mengerti. Kalau orang Yahudi mengerti. Kalau ini artinya Loh, kok jadi kembali ke kepada- Yahudi? Saya nggak nanya ke Yahudi, ke Pak, Kristen. kanan itu bicara tentang kekuasaannya gitu Pak, kembali kepada semuanya Pak, gitu loh Pak. Makanya dia cahaya terang yang tidak terhampiri kan, gitu Pak. Bukan duduk beneran kayak ada dua kursi, bukan itu artinya Pak. Karena Oh, dia ini adalah tafsir satu Mbak Dini ya? pribadi. Ini Yesus tafsir Mbak Dini ya. Tadi kan kita udah baca, aku adalah dia. Ya, Kok bisa tafsir iya, udah lagi? aku Kok baca Bapak ini berpikir duduk di bahwa sebelah ada kanan Bapak. dua? Ini duduk di sebelah kanan Bapak loh. Ayo Gini Moto lanjut, loh, Pak dibuka ayatnya Adul, Moto. kan tadi Dini udah bilang kalau kita baca tadi itu panjang loh padahal Mbak Dini. ayatnya. Akulah dia, gitu Iya, loh. Artinya Mbak ini Dini. kembali kepada kekuasaannya, Lawannya gitu loh Pak. Bible dilawan terus. Mbak Dini. Ya itu Mbak Dini. Alkitab itu menjawab semua sebenarnya. Mbak Dini, main yuk. Pak Mbak Kiros. Dini. Iya. Pagi Pak Kiro. Bentar dulu Pak. Pagi. Teman-teman itu sahur jam berapa? Jam saya sih 3:30 lah, jam 3:30 atau jam 4:40. Jadi teman-teman beneran nggak tidur ini? Kan puasa. Ya puasa tidur ya tidur. Kalau kerja gitu gimana? Ya kerja kayak orang-orang nyari duit. Yang nanya juga nggak tidur gimana sih? kan Dini kan nggak puasa kayak Bapak kan full. Kalau Dini cuma minum aja, buka puasanya malam. Ya. Kalau Bapak kan bener-bener nggak minum juga kan? Nggak, Iya, aku takut ngomong teman-teman lagi puasa kan. Kalian ngomong Enggak, terus jam kan segini jadi mah. haus. Jam segini kita kita udah nggak puasa jam segini. Ya, mau tanya tadi kan. Ya saya 9 nomor 6 itu. Pak Kiros, Pak Kiros, tadi kan Dini udah banyak ditanya. Satu lagi ya, biar tidur ya Pak. Udah lama banget ini di atas. Boleh ya Pak? Nanti Boleh, kita ketemu besok lagi gitu. Boleh. Ha-ha. Jadi dalam Yesaya 9 nomor 6 itu berarti Bapak yang lahir ya? Iya Pak, kan tertulis Pak. Gimana tertulis Bapak itu lahir dari rahim Maria? Kan itu Pak, ada tertulis Pak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Orang darat telah ini ya Pak. Bentar ya. Pak Naik ingat nggak ayatnya itu? Yesaya 9 nomor 6 kan sebab seorang anak telah lahir gitu ya? Ih, Pak Naik itu mana? 11 Mbak Dini. Lukas 2 nomor 11. Lukas 2. Bentar ya. Dini itu jemaat biasa loh Pak. Gak apa-apa. Saya juga jemaat biasa, Mbak. Jadi Dini itu suka ingat ayatnya, tapi letaknya di mana suka lupa. Jawabnya ada. Aku tuh harus ini dulu guys, buka ini. Kalau saya suka inget ayatnya tapi lupa isinya. Ayat apa Pak? Yesaya 7 ayat 14. Ini baca ya. Boleh. Tapi sebelum aku baca nih, ini terakhir ya. Thank you ya Pak, udah kasih Dini waktu ngomong dan menjawab. Aku appreciate loh. Dan gak ada di mute sama sekali. Makasih ya Pak. Buat Iya, semua sama-sama teman-teman saya yang ada mampir di ke sini. sini ya.
Ya, boleh. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Gitu, Pak. Udah kejawab ya, Pak ya. Iya, seorang darah itu adalah sedikit ya. Di dalam Yesaya 7:14, dia akan seorang darah muda itu akan menamai anaknya itu Immanuel, kan gitu. Iya. Nah, tapi kalau jika ini merujuk pada Yesus, jika kita lihat dalam Matius 1 nomor 21, ia akan melahirkan anak laki-laki itu sebentar, dan engkau akan menamakan dia Yesus, bukan Immanuel itu. Yesus itu adalah Immanuel, artinya Tuhan beserta kita, Pak. Yesus bukan Tuhan itu sendiri, berarti Tuhan menyertai Yesus, bukan Yesus itu. Bukan, Pak. Yesus itu sendiri, Pak, Tuhan itu. Jadi dia sudah hadir, gitu, Pak. Makanya Yesus itu kan itu kan namanya itu sebetulnya kan artinya itu kan Yod Hevave menyelamatkan. Iya, Yud Hevave Yasa gitu ya. Iya, betul. Ya, tahu saya kalau masalah kayak gitu. Mantap. Tapi, hanya saja yang saya tanya itu, yang pertama, di mana Yesus mengaku kalau saya itu Bapak. Yang kedua, ada nggak dari tadi udah dibaca kan Pak Kiros? Ya, ini kan aku diam dari tadi Mbak Dini ngomong, aku diam. Ya kan? Terus yang kedua, ada nggak dari 12 muridnya itu memanggil Yesus itu Bapak? Ada, Pak. Di mana? Ada, Pak. Gimana kalau besok kita lanjut, Pak? Udah ngantuk. Bapak udah tadi nanya 1, udah 3 tuh. Ayo udah, mau istirahat. Iya, Pak. Udah ini lama banget di atas. Iya, oke. Iya, Pak Kiros, Moto, Pak Abdul, Pak siapa tadi? Pak Handi, Pak Alip. Terima kasih Pak Alip, Pak Almant juga ya. Sama-sama. Iya, Pak ya. Tadi Dini udah lama banget di atas ya. Kayaknya ada sejam ya, Pak. Thank you banget ya Pak ya. Semoga puasa teman-teman semua lancar. Aku doakan semua puasanya lancar. Thank you. Semua keluarganya juga. Dan thank you Pak untuk bisa. Pesan saya Mbak Dini sebelum turun, pesan saya. Nggak mau. Aku nggak mau berawan sama Pak Handi. Enggak, pesan doang, pesan. Aku nggak mau habis berawan ini sama Pak Handi. Mundur nanti. Iya, habis ini mundur sejenak. Pergunakan akal, bedakan mana manusia, mana Tuhan ya, itu aja. Pak Handi gitu deh, kan katanya Pak Abdul tadi udah saling menghargai, nggak boleh gitu loh Pak. Ya, oke. Makasih ya Pak semuanya. Tuhan Yesus memberkati dari hati kita. Yesus memberkati, ya. Hanya Yesus memberkati, Yesus bertuhan. Memberkati, bye bye Pak. Tuhannya Yesus memberkati. Mana lagi nih, nggak ada lagi, sepi sudah. Connect turun, supir turun. Tad, yang ini minta moderator Tad. Ustad. Monitor nggak Ustad, Wapi? Lagi sahur dia. Biasanya Ustaz Taufik itu kalau sahur makan. Jadi padahal kalau dia pakai akal sehat, Moto, pakai logika, yang namanya duduk di sebelah kanan itu, mau ke literasian Yahudi, mau literasian Yunani kayak, tetap itu ada dua oknum. Tapi hebat loh, Bapak dilahirkan sama Bunda Maria, itu keren aja. Dia Wanes. Wanes itu nanti akan kena di yang pas pembaptisan Yesus tuh ada suara Bapa, Roh Kudus yang seperti burung merpati, ada Yesus di bawah. Ya, betul. Tadi mau lari ke situ saya. Sian ya, masih muda padahal udah begitu pola pikirnya, nggak tega. Iya. Sebenarnya sih saya mau menyelamatkan, cuma males. Sebenarnya saya mau menyelamatkan, cuma sama kayak cuek aja gitu. Si Daman biasanya suka langsung nafsu si Daman. Daman, di badai.
Sahur dulu. Ya udah 3:30 Itu kan mengutipnya itu bukan untuk seluruh murid itu, Bang Jeru. Kalau pemahamannya. Tapi lihat di sini. Di situ tuh kalau aku ini kan pembahasan bisa dibilang kita ulang lagi ya. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Iya, penekanan kan semua bangsa muridku. Kunya di sini adalah kepemilikan kan? 12 suku bangsa. Iya, kepemilikan dari bangsa tersebut yang terdiri dari 12 suku. Iya, betul. Ini kan kalau kita lihat redaksionalnya. Kalau redaksionalnya bunyi semua bangsa menjadi kan kata kerja di sini kan bukan jadi terbalik-balik gitu. Ini kan berkaitannya sama tidaklah aku diutus atau aku diutus hanya untuk domba-domba sesat dari Bani Israel, ya kan? Tersesat itu kan berarti menyebar. Yang sesat ini bisa diartikan seperti itu. Kemudian bangsa Yahudi ini kan memang diaspora. Iya. Bukan hanya ada di Yerusalem saja. Betul. Jadi penekanannya ini, penekanan dalam kata per kata ini, penekanan untuk ke-12 suku bangsa yang dipilih oleh Yesua itu sendiri, 12 suku bangsa. Kan nggak mungkin juga ya kalau kita coba rubah redaksionalnya. Semua muridku, nggak juga bisa. Nah ini dalam teks Yunaninya itu, tunggu aku lihat dulu. Coba deh. Membangunkan ternyata, haleluya. Aduh, ten kadang-kadang. Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya semuanya. Sehat juga buat Abang Daku dengan keluarganya di sana. Amin ya robbal alamin. Amin. Jangan lupa minum dulu Om, biar nggak kehausan. Siap. Berbuka puasa masih lama ini. Berbukanya masih lama ini. Siap Abang. Terima kasih Abang. Lanjut. Ya, sama-sama lanjut. Ini tunggu. Waduh. Astagfirullah. Kok jadi kayak gini, tunggu.